Perkenalkan, nama saya Kaidir Anas. Saya atlet gantole asal Sumatera Barat. Saya mulai belajar gantole di tahun 2009. Saya ingin mencoba terbang, bagaimana rasanya terbang, dan melihat teman-teman atau senior yang lebih dulu sepertinya ada keasikan tersendiri. Prestasi saya itu yang terakhir itu mengikuti kejurnas di Sumbar sebagai tuan rumah, itu dapat 1 medali perak, 1 medali perunggu. Pada saat PON di Papua, saya alhamdulillah meraih medali perak perorangan dan perak beregu. Gantole sendiri bisa berisiko fatal bila kita tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang sudah ditentukan. Saya alhamdulillah sudah 13 tahun bermain di gantole, belum pernah mengalami risiko yang cukup berarti sampai saya dapat kejadian atau eksiden di PON Papua 2021 lalu. Faktor cuaca karena gasti dan awan angin dari kiri mendorong sehingga tidak bisa dikendalikan. Akhirnya saya mendengar arahan untuk pendaratan darurat. Saya tidak mencapai cukup ketinggian untuk menuju runway atau lokasi penerbangan saya pada saat start. Saya tidak ada pilihan yang lain selain mencari tempat pendaratan yang cukup aman. Namun cukup naas ya, pada saat itu saya mendaratnya di atap rumah warga gitu. Dan dilakukan observasi di sana, pemeriksaan secara menyeluruh oleh tim kesehatan mulai dari ronsen sampai CT scan. Itu saya terdapat beberapa luka karena benturan ya, salah satunya di tangan ini masih ada bekasnya, luka-luka lecet. Kemudian ada jahitan di sini saya ada, kalau nggak salah ada 6. Cuman ada benturan di daerah bagian leher dan punggung saya, jadi sedikit kaku sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Jadi saya mesti pemulihan dan disuruh istirahat total pasca dirawat 3 hari oleh tim kesehatan di sana. Saya sempat khawatir dengan masa depan saya di olahraga ini sendiri karena saya mengalami kecelakaan yang cukup fatal ya pada saat itu. Saya merasa ada trauma, juga biaya-biaya yang lain yang saya nggak tahu berapa nominalnya yang akan dikeluarkan pada saat itu. Namun saya bersyukur semuanya diklaim oleh BPJS dan saya memang alhamdulillah tidak mengeluarkan biaya sedikit pun pada saat pengobatan saya di sana. Saya mengimbau teman-teman bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dalam mencapai prestasi dan karir dalam olahraga yang kita geluti, agar kita bisa kerja keras, bebas cemas. Gimana kalau kita dibuatin bunga ini ya, Dek? Janganlah, Uni. Anakku masih Dek! 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 Untung udah daftar jaminan kematian. Anak bisa dapat beasiswa juga. Daftar BPJS Ketenagakerjaan. 36.800 per bulan. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Bang, beli bunganya, Bang. Allahu Akbar. Nama saya Solikin. Keseharian saya berjualan masker di perempatan Tumbi Brambang, Karangawen, Demak. Saya berjualan ya untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan juga membantu kedua orang tua saya di rumah. Waktu itu, pada saat kami pulang dari kunjungan perusahaan, kami menjumpai seseorang dengan keterbatasan yang berjualan masker di pinggir jalan. Ternyata pada tahun 2010, beliau mengalami kecelakaan kerja
yang mengakibatkan harus kehilangan kedua tangannya. Pada saat kami bertanya, apakah waktu kecelakaan kerja beliau sudah mendapatkan perlindungan? Namun ternyata belum mendapatkan perlindungan dan semua biaya pengobatan harus mencari sendiri. Selain itu, beliau merupakan relawan yang ada di bawah dinas sosial. Atas dasar itu, kemudian kami mencoba mengkomunikasikan kepada dinas sosial untuk memberikan perlindungan kepada pekerja tersebut. Dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Dalam rangka perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Demak telah didaftarkan 27.000 melalui premi BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 27.000 ini tidak sembarangan yang kita pilih, tetapi beliau-beliau yang memang sangat-sangat membutuhkan. Perlindungan bagi pekerja rentan ini tanggung jawab kita bersama didasarkan instruksi Presiden pemerintah daerah agar melakukan perlindungan sosial, pemberian jaminan sosial bagi masyarakatnya. Atas inisiasi dari pemerintah Kabupaten Demak, sekarang 27.000 pekerja rentan sudah terlindungi. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja secara paripurna. Tujuan dari diseminasi Brown Canyon adalah kita ingin menjelaskan betapa pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang ada di Brown Canyon. Kenapa? Pertimbangannya adalah di lokasi tersebut banyak pekerja rentan sebagai pemecah batu yang belum mengenal program BPJS Ketenagakerjaan. Ini mendorong negara hadir dengan melakukan kampanye masif kepada para pekerja di Brown Canyon. Ada sekitar 250 pekerja tambang yang berada di Brown Canyon. Mayoritas warga saya dalam menggantungkan hidupnya di Brown Canyon, dan mereka memang belum mengenal BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini bisa memberikan perlindungan kepada warga desa Kebon Batu. Diseminasi Brown Canyon luar biasa. Dan ini Brown Canyon, salah satu perbukitan yang terletak di perbatasan Semarang Demak. Terhampar rangkaian pesona alam yang mengagumkan, menyimpan kemewahan sektor tambang yang luar biasa bagi 250 pekerja informal yang belum terlindungi jaminan sosial. Mereka merupakan pekerja yang tangguh, namun rentan. Rentan terhadap gejolak ekonomi, memiliki resiko yang sangat tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. 40.000. Tak heran jika mereka hanya berpikiran untuk hari ini saja, tidak tahu besok seperti apa. Hingga sebuah diseminasi tim BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit bergerak menuju lokasi tambang Brown Canyon, menelusuri, memberikan informasi, menyadarkan dan melindungi mereka demi masa depan yang lebih baik. Sebelumnya saya tidak tahu BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang saya tahu dan saya terlindungi. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang kami terlindungi. Mas Jeki orangnya santai, masih sempat bayar iuran BPJS Sostek hanya Rp16.800. Mudah banget, Mas Jeki terlindungi kerja makin nyaman. Ayo daftar dan bayar iuran sekarang.
Halo sahabat pekerja, yuk aku tunjukin cara mudah bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah melalui aplikasi Jemo. Buka aplikasi Jemo di ponsel kamu. Lalu pilih pembayaran iuran. Pilih jumlah periode, kemudian klik bayar. Pastikan sekali lagi data pembayaran iuranmu benar, lalu tekan tombol bayar. Selanjutnya, pilih metode pembayaran yang kamu inginkan. Selesaikan proses pembayaran. Selamat, kamu telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Mudah kan bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah melalui aplikasi Jemo? Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan masyarakat Tanya BP Jamsostek 175. Halo sahabat pekerja, yuk aku tunjukin cara mudah daftar BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah melalui aplikasi Jemo. Buka aplikasi Jemo di ponsel kamu, lalu geser layar ke atas, pilih mendaftar sebagai bukan penerima upah. Sekarang kita masuk ke langkah pertama. Lengkapi nomor induk kependudukan, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, alamat dan kode pos, lalu klik tombol selanjutnya. Sekarang kita berada di langkah kedua. Pilih program dan periode pembayaran iuran, serta masukkan kantor cabang terdekat dari domisili kamu. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Sekarang kita berada di langkah ketiga. Pilih lokasi bekerja, pilih jenis pekerjaan yang kamu lakukan, masukkan jam kerja, dan isi penghasilan rata-rata per bulan, lalu klik tombol selanjutnya. Sekarang kita berada di langkah keempat. Isi email ke dalam kolom yang disediakan. Kamu akan menerima kode verifikasi di email kamu. Masukkan kode, lalu tekan tombol verifikasi. Kita berada di langkah kelima. Masukkan nomor handphone aktif ke kolom, lalu tekan selanjutnya. Masukkan kode verifikasi yang sudah kamu terima, lalu tekan tombol verifikasi. Sekarang kita berada di langkah keenam. Periksa kembali data yang sudah kamu isi. Pastikan semua data kamu benar. Jika sudah, centang kolom dan tekan konfirmasi. Pilih metode pembayaran, lalu selesaikan pembayaran. Selamat, pendaftaran kamu berhasil. Kamu akan mendapatkan kartu peserta sebagai tanda kamu sudah terdaftar. Mudah kan daftar BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah melalui aplikasi Jemo? Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan masyarakat BP Jamsostek 175. Ular! 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 Untung saya sudah daftar jaminan kecelakaan kerja. Untung kita juga udah daftar. Ayo daftar jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya 36.800 per bulan. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Girpasang, sebuah dusun terpencil yang berada di Kabupaten Klaten, tepatnya 5 km dari puncak Gunung Merapi, yang kali ini menjadi tujuan akuisisi dari tim kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten.
Untuk mencapai Dusun Girpasang, kami harus menempuh jarak sejauh 27 km dengan melewati berbagai medan jalan yang tidak mudah dilalui. Jalan bebatuan, debu bertebaran, iringan truk bermuatan pasir Merapi menjadi santapan pagi kami kali ini. Setelah 65 menit perjalanan, kami sampai di Gapura Desa Tegal Mulyo yang merupakan pintu masuk utama menuju Dusun Girpasang. Perjalanan kali ini kami tidak sendiri. Kami bersama salah satu agen perisai yang akan membantu kami dalam proses kelanjutan perlindungan pekerja di Girpasang. Dan perjalanan sesungguhnya baru akan kami mulai. Kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri 1168 anak tangga di atas ketinggian 1185 mdpl. Resiko selama perjalanan selalu mengintai. Apabila terjadi longsor, satu-satunya akses yang bisa kita gunakan adalah seling yang memiliki resiko tinggi karena pengamanannya yang belum maksimal. Namun, hal itu tidak menurunkan semangat kami untuk melindungi para pekerja di kampung tertinggi yang berada di Kabupaten Klaten ini. Kalau menurut saya pribadi itu ya dengan cara ada program seperti ini, saya sangat mendukung, Mbak. Nanti kalau misalnya fasilitas itu sampai di rakyat kecil bisa ada program itu, saya kira nanti itu bisa membantu orang yang tidak mampu dan orang yang tidak disengaja kerja delalah kok begitu pas bekerja itu tidak disangka akan menerima halangan. Sekiranya bisa dibuat ibaratnya ada payung sebelum kehujanan. Perjuangan kami belum berakhir. Kami akan selalu menjadi jembatan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Ini adalah amanah. Melindungi pekerja merupakan panggilan yang mulia untuk kami. Bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang perjuangan menjalankan roda kehidupan. Karena kami ingin terus memberikan apa yang menjadi mimpi besar anak-anak kami. Kerja keras untuk keluarga demi masa depan yang bebas cemas. Terima kasih karena telah melindungi kami sebagai tulang punggung keluarga. Amanah besar yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan mendorong kami terus berinovasi. Apapun resikonya, Kecelakaan kerja di saat jauh dari keluarga, kehilangan mata pencarian, hari tua yang tak berdaya, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. kami berdiri di sini untuk membawa arti bagi keluarga. Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkannya. Perlindungan pekerja sejahtera. Halo sahabat pekerja, buat kamu yang hendak bekerja atau sudah bekerja di luar negeri, jangan lupa kalau pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia melalui 3 program perlindungan. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI antara lain pelayanan kesehatan di dalam negeri
akibat kecelakaan kerja sesuai dengan kebutuhan medis dan santunan jajak akibat kecelakaan kerja. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja, pemberian ortese dan atau protese, santunan kerugian atas tindakan pihak lain, serta bantuan PHK akibat kecelakaan kerja. Sekarang, BPJS Ketenagakerjaan hadir dengan manfaat baru dan peningkatan nilai manfaat tanpa menaikkan iurannya loh. Iuran tetap, manfaat meningkat. Ini dia 7 manfaat baru bagi pekerja migran Indonesia. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan maksimal sebesar Rp50 juta. Home care akibat kecelakaan kerja. Penggantian alat bantu dengar. Penggantian kacamata, bantuan PHK sepihak sejak mulai bekerja sampai dengan 1 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir, bantuan bagi PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, serta bantuan bagi PMI yang mengalami pemerkosaan. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan 9 peningkatan nilai manfaat dari manfaat-manfaat yang sudah ada sebelumnya. Manfaat JKM sebelum dan setelah bekerja sebesar Rp42 juta, santunan berkala cacat total tetap sebesar Rp12 juta, gigi tiruan maksimal sebesar Rp5 juta. BPJS Ketenagakerjaan juga menaikkan penggantian biaya transportasi akibat kecelakaan kerja. Transportasi darat, sungai, atau danau maksimal sebesar Rp5 juta. Transportasi laut maksimal sebesar Rp2 juta. Transportasi udara maksimal sebesar Rp10 juta. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan peningkatan manfaat pada risiko-risiko lain seperti risiko gagal berangkat sebesar Rp10 juta, risiko gagal ditempatkan sebesar Rp25 juta, dan penggantian biaya transportasi maksimal sebesar Rp15 juta. Penggantian biaya transportasi untuk pemulangan PMI bermasalah maksimal sebesar Rp15 juta. Penggantian biaya transportasi untuk pemulangan akibat kecelakaan kerja maksimal sebesar Rp15 juta. Nah, selain itu, beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja juga mengalami peningkatan nilai manfaat yang diberikan paling banyak untuk 2 orang anak dan sesuai dengan jenjang pendidikan. TK atau sederajat Rp1,5 juta, SD atau sederajat Rp1,5 juta, SMP atau sederajat Rp2 juta, SMA atau sederajat Rp3 juta, perguruan tinggi atau pelatihan Rp12 juta. Begini cara daftar dan bayar di dalam negeri. Pelaksana penempatan melakukan daftar massa sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Untuk perseorangan, daftar massa selama dan sesudah bekerja di Sisco P2MI. Untuk daftar dan bayar di luar negeri, caranya mudah. Kunjungi website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran, lalu ikuti langkah-langkah berikut. Kanal pembayarannya bisa melalui kanal elektronik dan juga kanal fisik. Pengajuan klaim secara daring dan luring dapat dilakukan melalui iklim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id atau kantor cabang atau unit layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan klaim dapat disampaikan oleh pihak-pihak berikut. Untuk kanal pengaduan, hubungi kami di sini. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan agar pekerja migran Indonesia dapat terus kerja keras, bebas cemas. Ayo, ada yang mau aku jelasin. Udah ikut aja dulu. Ajakin kesini segala. Sini. Tolong hargai aku. Ini tempat apaan ini, Mas? Ada yang mau aku jelasin. Ya aku lagi enak-enakan di rumah, ngapain diajakin kesini segala? Ada yang mau aku jelasin. Nanti ada yang bantuin juga jelasin. Ya udah, mana orangnya? Ayo udah ikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Jam Sostalk. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Sangaji di Jam Sostalk, podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang sertakan, sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ini bener gak nih masuk orang? Nah ini nih kayaknya nih ruangannya nih. Udah tenang aja, nanti ada yang jelasin. Enggak. Sehat Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenalin nih, ada teman aku nih, ini Mas Aji. Iya. Terus ini ada teman aku juga, Iya. Pak Anggoro. Enggak, sebentar, maaf ya. Ya. Kayaknya lagi pada sibuk ya. Ya. Ini suami saya dari tadi maksa-maksa disuruh ngajakin ke sini terus ke BPJS Ketenagakerjaan. Oh. Disuruh ikut apa tuh katanya sertakan. Aku tuh nggak ngerti apa-apa, Ya, Mas. ya. Kamu suruh bawa-bawa ke sini. Mohon maaf, bisa. Soalnya saya takut, saya jadi takut. Hostnya juga bingung mau ngomong apa di sana, kenceng banget suaranya. Mas, Ya. tadi tuh saya tuh diajakin sama suami saya. Ya. Katanya kamu tuh itu banyak karyawan di rumah. Daftarin itu apa program sertakan dari Ya. BPJS Ketenagakerjaan. Aku tuh kan masih belum tahu apa-apa. Iya. Masih awam. Terus Yes. katanya aku ada temen Ya. di BPJS Ketenagakerjaan. Yes. Katanya ada Mas Aji ya. Mas Aji, nah ini teman aku juga, Pak Anggoro. Oh iya. Kamu tahu nggak ini siapa? Teman. Iya. Iya. Ini kebetulan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Assalamualaikum sebentar, maaf. Kalau mau ngajakin orang dalam ketemuan tuh sama customer service, nggak langsung sama Pak Dirutnya juga dong. Iya. Kalau mau ngasih tahu. Abis kamu udah aku jelasin, kamu nggak ngerti sih. Ya langsung aku panggilin aja Dirutnya. Bisa tolong tahan sebentar ya? Lagi syuting. Hostnya bingung mau ngomong apa di sini. Lagi syuting. Sehari-hari. Bapak mungkin mau memimpin perusahaan biasanya. Bapak sini jangan dong Pak. Saya kan mau tahu. Karena kebetulan ada Pak Anggoro, ada Toge, ada Fitrop, dan kita memang lagi mau ngomongin tentang sertakan. Gimana kalau ngobrolnya bareng-bareng aja? Wow. Jam Sostalk sertakan bersama Bapak Anggoro, Toge, dan juga Fitrop. Edisi spesial Jam Sostalk bersama dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo, Mbak Fitrop, dan juga Om Toge. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi gini nih Om Ded, aku mau curhat. Loh, saya kira ini podcastnya Om Ded. Bentukan sama, Oh iya. rekening beda. Ya agak ngejeng-ngejeng dikit Iya. Ini pas banget nih kita datang ke sini ya. Ya, jadi kita tuh mau ngasih tahu si Fitri ini di rumah kan orang-orang yang kerja di rumah tuh kan. Mohon maaf, kebetulan saya belum bertanya, Anda langsung menjelaskan. Soalnya ini Terlalu host ya. Oh, keresahan, baik. Jadi kayak nggak sabar gitu. Kita tuh merasa bersyukur banget bisa tiba-tiba datang ke sini ketemu sama Pak Anggoro sekalian. Yes. Jadi kayak bisa diedukasi gitu loh. Yes. Karena aku tuh nggak ngerti sama jalan pikiran suami aku. Enggak apa-apa, yang penting jalur rekeningnya mengerti. Enggak. Jadi gini, di rumah kita tuh kan ada banyak kejadian-kejadian nih, ya kan. Kemarin tiba-tiba ada ular kobra lah, tiba-tiba ada biawak lah, tiba-tiba ada kompor meleduk. Terus tiba-tiba suami aku bilang kita kayaknya harus melindungi semua karyawan yang kerja di rumah kita, katanya. Terus aku bingung, lah emangnya kita perusahaan, emangnya kita kantor, karyawan-karyawan kita bisa tiba-tiba dikasih jaminan kecelakaan kerja, macam-macam kan. Ini tuh kita rumah tangga biasa gitu. Terus katanya dikasih tahu ada kok. Ya aku nggak percaya lah. Ya kan udah terbiasa, aku tidak mudah mempercayai mulut lelaki kan. Tapi kalau bapak saya percaya. Oh iya. Kalau bapak insya Allah saya percaya. Karena dari kematangan dan kebijaksanaan bapak terpancar gitu. Makanya diajak ke sini. Itu dia loh Mas. Jadi kayak kita tuh udah kasih tahu ke Fitri kayak pekerja-pekerja di rumah tuh harus terlindungi. Cuman kan dia bilang kita kan bukan PT, bukan perusahaan, kita emang bisa. Aku ibu rumah tangga segala macam. Iya, masa suster katanya didaftarin kecelakaan kerja. Ya Pak ya, kayaknya nggak bisa kan? Bisa juga ngasih kesempatan buat ngomong. Dari tadi saya ngomong-ngomong loh. Hostnya di sini tuh saya loh. Kan memang saya rencana merebut posisi Anda. Oke, kebetulan memang kita lagi ngobrolin tentang sertakan.
Sertakan ini sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ada Pak Anggoro juga yang nanti akan mungkin ngasih sedikit penjelasan tentang sertakan. Tadi ngomong-ngomong ini Pak Anggoro, keresahan dari Fitrop, Toge, ngomongin tentang gimana sih keresahan di rumah itu bisa diatasi kalau misalnya khawatir dengan banyak kenapa-napa, terus juga mungkin ada segala macam kebun binatang tadi yang tiba-tiba muncul di rumah dan segala macam itu ya. Tapi mungkin kita bahas sertakan dulu nih Pak, biar lebih jelas nih. Sertakan sebenarnya dari kemarin-kemarin kita dengar istilahnya sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ini tuh apa sebenarnya Pak? Sertakan. Iya. Jadi tadi memang waktu lihat kehebohan tadi itu sebenarnya itu memang refleksi dari banyak keluarga di Indonesia yang memang ngerti bahwa sebenarnya semua pekerja, semua orang yang bekerja itu memang harus ada perlindungan sosialnya. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu saat ini beri mandat oleh pemerintah, oleh negara untuk melindungi semua pekerja. Sayangnya yang paham itu baru pekerja yang formal, yang kantoran. Ya kalau kantoran kan memang ada. Yang kantoran. Nah, kerja informal tadi yang tadi Fitrop bilang, suster gitu, itu kan informal, pekerja di rumah, pekerja mandiri, itu bisa juga dilindungi dan bahkan memang harus dilindungi. Nah, itu tantangan di situ. Nah, tantangan lainnya lagi, di Indonesia itu pekerja ada 100 juta kurang lebih yang eligible. 60% itu informal ternyata. Pekerja informal, kerja mandiri, yang 40%-nya pekerja kantoran. Yang kantoran ini sudah hampir semuanya nih terlindungi. Yang informal ini yang 60 juta itu baru 9 juta yang terlindungi. Berarti banyak yang belum tahu. Tapi sebenarnya tujuan gerakan sertakan ini apa nih Pak? Kenapa harus ada gerakan sertakan? Nah, dari tadi yang dari 40 juta pekerja yang sudah terlindungi itu, kita mengajak mereka menyertakan sejahterakan pekerja sekitarnya. Jadi kayak misalnya orang kantoran nih, di rumahnya ada bibi ART di rumah, asisten rumah tangga, ada suster, ada supir di rumah, atau di kompleks lah. Ada satpam, ada tukang sampah, itu kan pekerja-pekerja informal. Itu bisa kita lindungi. Nah, karena kita yang pekerja kantoran itu udah terlindungi, udah tahu programnya, ya sementara kita ajak deh mereka, kita lindungi mereka supaya mereka kalau ada risiko kerja ada perlindungannya. Tapi Om Toge, tadi kan ngomongin kayak resah banget. Emang ada HP di rumah Anda? Itu ngapain aja? Takutnya gimana? Kan rumah kita kan konsepnya rimba. Dan ada Fitri Tropika. Iya, betul. Jadi Pak Anggur, aku tuh ngelihat postingan dari Mbak Fitrop sama Om Toge ini, saya tuh bingung sebenarnya mereka tuh tinggal di mana. Tiba-tiba ada ular gede banget di taman belakang, tiba-tiba si mbaknya lagi duduk, ada ular kecil muncul dari toilet. Kompor tiba-tiba meleduk. Ada prahara apa sebenarnya di rumah Anda? Katanya sampai ada yang DM, Kak kayaknya harus ruqyah deh rumah. Bukan orangnya yang diruqyah, rumahnya yang diruqyah. Iya, tapi sebenarnya ya jujur ya, jadi menyadari juga sih kita kalau ternyata pekerja-pekerja di rumah itu ya memang sih membutuhkan proteksi. Kalau selama ini kan kita mikirnya yang pekerja yang membutuhkan proteksi itu misal kayak yang kantor, yang bukan cuma kantoran, misalkan yang bersihin jendela gedung. Betul. Terlihat jelas gitu. Ya kalau driver gitu. Tapi ya balik lagi kan karena kebanyakan kayak apalagi ibu rumah tangga, kita tidak mengetahui bahwa ternyata pekerja-pekerja di sekeliling kita juga ternyata ada ya layanan yang bisa memproteksi mereka dari kecelakaan-kecelakaan pada saat bekerja, karena ya itu di rumah pun resiko itu ada gitu. Setiap pekerja tuh jadi rentan juga kan Mas ya, kalau misalkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di dalam rumah tangga juga selalu ada kan. Tapi kalau misalnya nih Pak Anggur, tadi si Mbak Fitrop nyebut kompor tiba-tiba meleduk gitu, kena sama SUS atau AR asisten rumah tangga, itu masuk Pak dalam kategori kecelakaan kerja? Masuk. Jadi gini, yang namanya pekerja itu perlu ada perlindungan selama dia bekerja. Jadi kalau dia pekerja rumah tangga, misalnya suster tadi ya, kena air panas, bikin air panas itu dia bisa, atau jatuh di tangga, buru-buru jatuh bisa. Jadi semua yang namanya kecelakaan kerja di profesinya dia itu bisa terlindungi. Nah, itu yang banyak belum tahu. Melalui program sertakan ini bisa, Pak? Bisa. Jadi sertakan mereka di programnya JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua untuk tabungannya. Nah, jadi kalau di rumah nanti, itu di rumah, pekerja yang di rumah itu jadi daftarin aja supaya mereka terlindungi. Oh, dapat jaminan kematian sama Hari Tua juga ya, Pak? Iya, ada 3 program paling tidak yang bisa mereka ikuti ya. Oh, iya, selain kecelakaan kerja itu ya, Pak? Iya. Oh, jadi meskipun karyawan-karyawan kita bukan karyawan formal, kantoran, itu bisa kita daftarkan. Nama programnya tadi sertakan. Terus manfaat-manfaat yang bisa didapatkan tadi? Nah, jadi gini, kita punya
campaign namanya kerja keras bebas cemas. Iya. Jadi para pekerja di rumah itu kan para pekerja keras tuh. Iya. Tapi kecemasan mereka adalah kalau mereka terjadi sesuatu, kan nggak ada perlindungan. Iya. Jadi mereka itu dalam bekerja mulai dari kalau dia nggak tinggal di rumah ya, dari rumahnya dia ke tempatnya fitrop sampai kerja dan pulangnya ke rumah semua dilindungi tuh. Jadi kecelakaan di jalan dilindungi. Yang pasti adalah kalau sampai ada kematian dan punya anak, itu ada beasiswa untuk 2 orang anaknya. Itu yang anaknya dapat juga. Dapat beasiswa 2 orang anak dari TK yang perguruan tinggi. Keren ini. Kadang-kadang kita di rumah ya, kalau yang kerja di rumah, apakah mbak di rumah atau supir di rumah, biasanya pekerja yang lama kan, tahunan gitu. Kita kenal sama anaknya. Nanti kalau ada risiko juga kita berpikir masa sih anaknya nggak sekolah gitu kan. Nah ini kalau mereka punya program ini, anaknya langsung ada beasiswanya sampai. Jadi bukan hanya dilindungi pada saat ada perlindungan pada saat bekerja, tapi juga dipikirkan juga ya untuk hari tuanya. Iya. Untuk anaknya, untuk hari tuanya jadi dipikirin. Pertanyaannya sangat ibu-ibu ya. Apa yang saya dapatkan ya? Sebelum biaya aku keluarkan, aku dapat apa dulu ini? Karena jujur pasti banyak juga ini penonton yang ada di rumah sama kayak aku belum tahu tentang ini, karena kita berpikirnya kalau misalkan namanya perlindungan seperti itu biasanya hanya untuk orang-orang kantoran, untuk pekerja-pekerja di rumah kita itu tuh baru tahu ternyata memang ada program ini, dan bukan cuman memikirkan hanya masalah keselamatan kerjanya aja, tapi juga tadi ada hari tuanya juga, terus bahkan untuk kematiannya pun itu mendapatkan santunan kematian juga. Jadi memang programnya ternyata jangka panjang ya Pak. Iya. Nah, Fitrop sama Om Tejo mungkin butuh validasi nih Pak. Kan kalau kita jaminan kecelakaan kerja tadi udah tahu nih, ada beasiswanya juga, terus juga jaminan hari tua juga tadi akan ada perlindungan lah kalau misalnya masuk hari tua. Nah kalau jaminan kematian mungkin yang harus kita kasih tahu ke teman akrab saya ini, sebut aja akrab banget ya. Ini apa keunggulan dari jaminan kematian? Biasanya kalau kematian itu term and condition-nya banyak banget, meninggalnya harus gini, meninggalnya. Kalau dari sisi BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kematian itu seperti apa Pak? Jadi gini, jaminan kematian itu ada 2 ya. Satu kalau dia meninggal saat bekerja. Kalau dia saat bekerja itu nanti santunan dia 48 kali dari upah yang didaftarkan. 48 kali ya. Kalau gajinya misalnya 5 juta ya berarti 48 kali. Dari sisi jaminan kecelakaan kerjanya Pak ya. Kalau dia meninggal ya. Kalau meninggal ya, kalau pas saat bekerja. Tapi kalau dia meninggal bukan saat kerja, katakan udah di rumah dan meninggal dunia, itu santunan 42 juta rupiah. Plus tadi kalau dia punya anak, 2 orang anak, itu dapat beasiswa sampai perguruan tinggi. Itu yang diberikan oleh program ini. Apapun penyebab kematiannya. Iya. Karena kita jaminan kematian, yang namanya kematian itu ada santunannya. Beasiswa sampai kuliah Pak. Iya, kalau anaknya dari TK, dari TK hingga perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Jadi cara regulasi apapun penyebab kematiannya, tapi kita tidak sarankan jangan dilakukan ya, itu akan tetap tercover sama BPJS Ketenagakerjaan, dapatnya 42 juta itu ya Pak? Iya. Nah kalau untuk kecelakaan kerja, ini satu lagi nih, ada namanya santunan tidak mampu bekerja. Jadi kalau misalnya nih, di rumah ada supir terus kecelakaan ya, kecelakaannya agak parah sehingga dirawat rumah sakit lebih dari sebulan misalnya begitu. Itu kan istrinya bisa jadi nggak dapat penghasilan dong, ya kan? Karena kan suaminya nggak bekerja kan. Nah itu ada santunan sementara tidak mampu bekerja, istri tetap dapat santunan sebesar upah yang didaftarkan. Kalau didaftarkan oleh Fitrop sama Irfan itu 5 juta, ya nanti setiap bulan dia akan dapat 5 juta dari kita sampai dia sampai sembuh. Tahun pertama 5 juta full, tahun kedua 50%-nya sampai dia sembuh. Termasuk biaya pengobatan sampai sembuh. Ini tuh kalau menurut saya ya, kan kadang sering kali kita punya banyak karyawan yang mungkin kita udah cocok ya, cocok bekerja, terus kita sudah anggap seperti keluarga. Tapi kita kayak nggak tahu gimana caranya kita memberikan sesuatu gitu, kayak balas jasa untuk servis mereka. Nah ini kayak bentuk kepedulian buat mereka juga. Ini bagus, dan bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk keluarga. Nah, tapi pasti banyak yang penasaran. Kalau boleh didetailin nih Pak, spesifikasi sebenarnya yang bisa kita daftarkan program sertakan ini tuh siapa aja sih? Detailnya nih Pak, takutnya nanti mau daftar ternyata nggak bisa. Ini detail untuk ibu-ibu ya kan, di rumah ya. Betul. Bunda-bunda harus detail karena akan ingat Pak. Ditanyain ikat rambut di mana nggak tahu, tapi kesalahan suami 50 tahun yang lalu masih ingat ya. Bener ya? Bagian curhat ya. Ada sesi curhat guys. Waktu itu kamu ditanya jawabnya cuma ye doang. Tanggal 27 Desember 2021. Ya Pak. Jadi di rumah itu pasti pekerja di rumah ya, pembantu rumah tangga, asisten, lalu babysitter atau neni untuk orang tua gitu ya.
Terus juga supir, kita sering sebut Pak supir nih. Supir kadang-kadang kita mobilnya diasuransiin, supirnya kan enggak. Oh iya benar. Iya kan, kalau kecelakaan mobilnya ada yang nanggung, supirnya kan enggak. Kita yang nanggung. Kita yang nanggung kan. Nah ini maka pindahkan risikonya ke BPJS Ketenagakerjaan. Terus kadang-kadang kita lupa, kita setiap pagi rumah udah dibersihin sama tukang sampah sekitar rumah. Mereka juga pekerja dan mereka juga punya risiko. Dan sebagian dari mereka nggak ada perlindungan itu kalau misalnya kelurahan nggak melindungi ya pasti nggak ada. Lalu satpam di kompleks itu juga biasanya nggak ada perlindungannya. Padahal risikonya tinggi, apalagi yang shift malam. Apalagi tukang roti yang lewat depan rumah itu juga kan berisiko juga. Kalau dia nggak kerja, susah kita nggak bisa sarapan tuh anak-anak di rumah. Nggak ada roti. Jadi semua yang bekerja dan bekerja mandiri, bekerja informal itu kita ajak untuk kita ini gerakan bersama untuk melindungi mereka. Jadi sebagai sebuah gerakan untuk melindungi mereka, harapannya begini, kalau bisa pekerja di informal di tukang sampah misalnya, ya mungkin kita lindungi 3 bulan deh, nanti bulan keempat seterusnya kamu sendiri ya, gitu. Biar mereka juga mandiri kan, jadi kalau nggak kita iru dia hilang perlindungannya. Jadi ada edukasinya juga sih sebenarnya. Kalau untuk orang yang wira swasta gitu Pak, misalkan dia penjual bubur gitu, dia mendaftarkan dirinya sendiri untuk program sertakan bisa nggak? Bisa. Bahkan sekarang kalau penjual bubur itu dia melindungi dirinya sendiri dulu, ya kan? Nanti kalau dia punya usaha tambah besar, dia punya karyawan kan? Punya karyawan. Nah, karyawan itu dia lindungi juga. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita jadinya self-employed bekerja sendiri, jatuhnya kita bisa daftarin diri kita sendiri dulu. Terus kita mungkin ada asisten yang bantuin, kita daftarin asisten kita menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di program sertakan. Oke. Kan tadi manfaatnya banyak banget. Ada santunan, apa segala macam. Nah, untuk program kayak gitu tuh kita mau mengikut sertakan yang kerja di rumah nih. Kan kita nih sebagai yang mempekerjakan juga jadinya tenang kan, mungkin nanti kita juga bisa kasih tahu ke teman-teman gini kan. Jadi kitanya juga sama yang kerja udah lama nih di rumah, jadi kayak rasanya ya udah kita bisa memprotek dia. Itu tuh iurannya berapa sih? Enggak, masalahnya nih kalau istri misalnya nih kalau ada keluar masuk itu dari tadi sebenarnya saya sambil nyimak sambil baciper ada berapa orang. Kayak udah di ujung lidah nih. Sebenarnya programnya sih bagus ya Pak, gitu. Maksudnya menunjukkan kepedulian kita sama semua yang bekerja sama kita, bukan cuma perlindungan kecelakaan kerjanya aja, perlindungan kematiannya juga, terus hari tuanya juga. Tapi berapa Pak bulanannya Pak? Kan itu harus jadi perhitungan juga, pasti pada penasaran juga. Pertanyaan penting seorang direktur keuangan di rumah tangga Fitri Tropika dan Irfan. Iya, karena direktur utamanya juga sama. Oh iya. Sebenarnya Anda bagiannya apa ya di rumah? Bagian hore-hore. Kamu harus gini ya, hore. Iya, jadi penonton bayaran ya. Tapi ya itu Pak penting kan pasti juga. Soalnya harga kita nggak masalah. Iya. Penting apa? Murah. Enggak, karena gini, kalau dari tadi kita mendengar manfaatnya, ini benar-benar kalau untuk saya pribadi bagus banget ya. Bukan hanya manfaatnya nggak hanya sedikit-sedikit dan berlangsung saat ini, tapi jangka panjangnya juga ada gitu. Nah, tapi itu dia. Kan nih urusannya ya, karena kan kita ngitung Pak, itu setiap bulan harus keluar berapa, belum gaji suster, belum gaji ART, itu tiba-tiba harus ada bayar lagi. Jangan lupa yang paling penting sekolah anak dan lain-lain. Ya udah jadi berapa? Pasnya berapa deh Pak Diru udah mulai bingung. Ini host saya kali ini atau tamu saya ini banyak banget ngomongnya, remnya kapan saya ngomongnya? Namanya bunda-bunda. Oh iya. Berapa kan udah agak mepet gitu. Kita udah ngobrol panjang, ya udahlah Pak. Jadi pasnya berapa nih Pak? Berapa nih Pak? Kan tadi kita bilang ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Tadi yang disampaikan, oh ya kalau kita pekerja lama, paling tidak kita ngasihlah simpanan sampai dia hari tua ya, jaminan hari tua. Karena ini sifatnya menabung nih, jaminan hari tua sifatnya tabungan yang dikembangkan terus. Nah, kita mulai iurannya adalah 36.800 untuk kalau penghasilan dia adalah 1 juta per bulan. Sehingga kalau 36.800 itu 16.800-nya itu untuk kecelakaan kerja dan kematian, 20.000-nya itu untuk tabungannya dia. Setiap bulan, itu sebulan sekali loh ya, bukan harian ya. Net 3.800 per bulan. Cuma 36.800 3 program. Mas saya kira tuh satu orang bisa kena kayak berapa ratus ribu sampai sejutaan loh Pak. Enggak sampai segitu. Makanya nanti dilihat penghasilannya ya. Kalau penghasilannya katakan 2 juta, 3 juta, ya
tentu nggak 3.800, tapi nggak jauh dari situ juga sebenarnya. Iya. Tapi maksudnya untuk hitungan awalnya di 36.800 aja Pak. Iya. Mulai. Udah bisa mendapatkan manfaat sebanyak itu. Yes. Kamu kan nggak bilang sama aku di waktu itu. Ini mau saya bilang kan, saya panggilin teman-teman. Oh iya benar. Mungkin berantemnya bisa dilanjut nanti pas pulangnya. Karena ternyata dengan biaya hanya yang tidak terlalu besar bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar. Jadi sayang banget kalau banyak ini yang pemirsa yang menonton atau enggak mungkin bunda seperti aku yang belum tahu, ini harus tahu sih, karena ini menunjukkan kepedulian kita sama karyawan-karyawan kita supaya mereka bisa kerja keras dan bebas cemas. Betul. Karena kalau sampai ada apa-apa sama karyawan kita juga yang cemas, Pak. Betul. Iya, ART mudik aja kita cemas. Pusing. Balik kagak balik pusing ya. Iya, suster pulang aja kita cemas. Apalagi kalau karyawan kita ada apa-apa tambah cemas. Jadi sebenarnya kan kalau ini point of view saya nih Pak, kalau misalnya kita ada asisten rumah tangga, ada driver, itu tuh tanpa disadari mereka adalah orang-orang yang jadi hero loh sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu rumah tangga mungkin pekerjaan rumahnya dibantuin sebagian, ngurusin anak dan segala macam susnya. Terus juga driver juga mereka punya risiko tapi tetap aja ngebantuin kita. Sama setuju sama Mbak Fitro, ucapan terima kasihnya mungkin gak hanya sekedar terima duit tiap bulan atau gaji tiap bulan, bisa dalam bentuk kita kasih kesejahteraan nih, perlindungan. Tapi cara daftar Pak, ini yang poin yang boleh dibilang tuh cukup penting. Manfaat bagus, iuran harga sangat bagus, terjangkau, cocok banget. Cara daftar sama mungkin syaratnya, takutnya kan orang udah oke nih, cocok nih, nih syaratnya apa, terus daftarnya gimana? Syarat yang paling penting adalah bekerja, ya kan? Dia bekerja di usia kerja, kedua KTP nanti dibutuhkan, dan usia belum sampai 65 tahun, maksimal 65 tahun. Maksimal berapa? 65 tahun. Daftarnya gimana? Daftarnya sekarang kita di aplikasi Jam Sostek Mobile, itu download aja. Itu ada program namanya, aplikasinya di situ ada sertakan, ada apa namanya? Ada fiturnya. Daftar di situ, nanti masukin KTP, masukin nama, dari itu ketahuan usia berapa, udah masukin juga tadi penghasilannya, upahnya, sehingga nanti kita akan tentukan berapa iuran per bulannya, starting dari 3.800. Ih, mudah banget. Cuman buka handphone doang, saya kira tuh ya kalau daftar kayak gini tuh harus ke kantornya, ngantri, naruh sendal, nanti namanya ternyata sekarang udah benar-benar semudah itu, tinggal buka handphone doang. Nama aplikasinya apa tadi Pak? Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile, terus cari yang tulisannya sertakan. Itu berarti dari satu handphone bisa mendaftarkan beberapa karyawan? Bisa. Oh, bisa. Jadi satu nomor nggak hanya untuk satu orang aja, tapi bisa langsung beberapa. Bisa beberapa karyawan. Oh, dan nanti dihitungkan juga bulanannya di situ. Iya, di situ. Mudah banget. Nggak perlu ngitung sendiri ya Pak ya? Sangat mudah. Jadi nggak harus lupa ke kantor, ngantri, naruh sendal, ntar namanya dipanggil, nggak harus ya Pak? Nggak harus. Udah modern sekarang. Keren banget. Nah, dengerin dulu. Iya. Pak Anggoro, mari sama-sama. Kalau misalnya tadi ada satu keresahan sebenarnya yang mungkin bisa dialami sama semua orang ya, sama keluarga ya. Kadang-kadang kan lupa bayar tuh Pak. Bisa nggak bayar sekaligus aja? Daripada bayar sebulan kan takut lupa. Perlindungannya kalau misalnya nggak bayar, kita khawatir terjadi apa-apa. Perlindungannya ternyata kita nggak sadar, wah udah nggak kebayar ternyata nih, nggak bisa klaim segala macam. Iya. Udah berakhir ternyata. Iya, masa perlindungannya berakhir gitu Pak. Di Jam Sostek Mobile itu di Jemo kita siapkan pilihan iuran untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan. Jadi supaya mudah. Sebenarnya punya pilihan juga untuk auto debit sehingga nggak lupa setiap bulannya. Cuman memang kalau sekarang ini kerja di rumah kan tadi kan belum tentu dia akan panjang kan. Ya mungkin kita bayar dulu setahun deh, setahun, nanti tahun depan bagian dari ini juga kan bagian dari apa namanya perlindungan juga mereka kan. Ayo deh balik lagi kerja di kita perpanjang lagi deh. Perlindungannya kan bisa juga begitu ya. Di sini ada asuransinya loh. Misal nih Pak, kalau 3 bulan awal nih ada suster yang kerja sama kita bayarin, misalkan terus dia tidak lanjut bekerja sama kita. Nah, kalau dia mau membayar caranya gimana Pak? Dia bisa terusin lagi karena nomor kartunya dia dipegang di apps itu udah ada nomor kartunya digital, dia tinggal terusin aja bayar ke nomor sertaan dia. Sehingga nanti kita juga harus mengedukasi orang yang sekitar kita. Betul. Itu cara bayarnya apa, lewat mobile banking atau sekarang pakai mobile banking bisa, lalu kita tadi pakai beberapa e-money, e-wallet itu juga bisa.
ke counter Alfamart, Indomaret juga bisa. Itu mereka udah dipermudah kok untuk bayarnya. Oh, jadi udah semudah itu juga Iya. mereka untuk bayarnya. Di e-commerce udah bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Udah bisa di e-commerce juga. Kebetulan sekarang rajin. Iya. e-commerce, Betul. kalian, kan. Iya. Semudah itu adik Kajil. Bisa nggak usah sambil curhat nggak nih? Sekali lagi. Maksudnya sering nontonin live terus udah gitu masukin keranjang. Iya. Kak, sama satu keresahan saya juga. Yes. Bisa nggak sih Pak kita daftarin untuk beberapa karyawan tapi pakai nomor rekening atas nama Irfan Hanafi? Loh, kan prinsipnya sama. Tugas wanita adalah memasukkan semuanya ke keranjang. Iya. Yang check out adalah suami. Iya, pertanyaan saya bisa nggak? Bisa nggak Pak itu nomor rekeningnya saya masukin atas nama Irfan? Bisa kan? Auto debit kan bisa Auto pakai. debit bisa. Iya. Ya kan rekening siapa saja kita masukkan bisa kan? Handphone bisa milik suami. Kuasa yang megang kunci handphone ada bisa di istri. Jangan sidik jarinya ya udah saya copot. Ada mau nanya lagi nih Pak, kalau untuk yang JHT-nya Pak, kan tadi kan kematian ya. Yeah. Yang JHT-nya itu bagaimana sih sistem penggunaannya, mungkin ada pencairannya, bagaimana sih itu? Jamin untuk kan kalau tadi perlindungan Yeah. kecelakaan kan kita sudah paham. Yeah. Terus satu lagi tuh untuk Kematian. kematian. Yes. Karena ini mungkin yang untuk jaminan hari tua tuh konsepnya seperti apa nih? Gitu. Sesuai dengan namanya kan jaminan hari tua. Iya. Ini untuk mengcover risiko pada saat kita tua. Iya. Jadi pada saat kita tua itu kan risiko tua itu risiko menjadi nggak bekerja, pensiun dan sebagainya. Sifatnya adalah betul-betul seperti tabungan, dia simpan, dia akumulasi selama bekerja. Nanti begitu hari tua umur 56 dia bisa cairkan tuh JHT-nya. Oh, begitu usianya mencapai 56 tahun kan Ya. mungkin sudah tidak produktif lagi, mungkin Yes. dia mau buka usaha. Ya, bisa. gitu. Jadi kayak dipaksa menabung gitu Pas ya. menabung. Walaupun sekarang JHT itu bisa diambil pada saat dia berhenti bekerja di perusahaan A, pindah perusahaan B. Kita tidak sarankan sih, terusin aja. Toh kalau sekarang kalau yang namanya usia produktif masih bekerja, tabungan disimpan aja untuk hari tua nantinya gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini mendukung banget loh Pak untuk millennials dan Gen Z seperti saya untuk bisa dan Gen Z, millennials dan Gen Z untuk bisa tetap leisure kemana-mana tanpa menggunakan tabungan karena udah ada tabungan dari BPJS Ketenagakerjaan kan. Tapi Jadi itu kan untuk hari tua. iya benar. Kalau Jadi kayak awet muda gimana? oh my god, stuck in 23 ya. Boleh ngobrol berdua aja. Iya. Mohon maaf, lama tak berjumpa ya. Bisa ya satu Jadi ngaku milenial ya Pak ya. Gen Z-nya siapa ya? Jadi sebenarnya kan sekarang kan leisure ini jadi apa? Jadi tren. Dikit-dikit orang tuh healing dan segala macam. Nggak mikirin kita masih punya tabungan nggak sih? Kita masih punya duit nggak sih? Dikit-dikit langsung ke Bali, ke Singapura, tiket murah dan segala macam kan? Tapi duitnya nggak dipikirin. Jadi dengan ada BPJS Ketenagakerjaan ini, jalan-jalannya dapat, happy-nya dapat, healing-nya oke, tapi tabungannya juga tetap ada karena secara nggak langsung juga kita sebut aja mungkin dipaksa untuk kebaikannya harus nabung gitu. Ambil. Walaupun bisa diambil pada saat kita udah resign atau tidak bekerja, tapi tidak disarankan karena memang prinsipnya adalah untuk pada saat sudah non produktif lagi. Nah, sama ini nih Pak, mungkin jadi pertanyaan juga nih, mohon maaf kalau misal ada pekerja ya mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, Amin. rezeki ya. Kan tadi disampaikan bahwa itu bisa diambil pada saat usia 56 tahun. Yeah. Bagaimana jika ada pekerja yang misal qadarullah ya usianya tidak sampai 56 tahun, Yeah. bagaimana dengan jaminan hari tuanya itu? Ya, pasti dia akan jatuh ke ahli warisnya. Maka nanti ke kantor kami dia serahkan siapa yang akan jadi ahli warisnya. Kalau sudah berkeluarga lebih gampang ya, ada istri, ada anak. Tapi kalau yang bujangan ya nanti orang tuanya atau saudara kandungnya. Paling tidak kita tetap menggunakan hukum waris lah. Jelas, uang itu nggak akan hilang dan uang itu ditabung atas nama peserta dan akan jatuh nanti haknya kepada ahli warisnya. Tuh, jadi ini sangat-sangat transparan, sangat-sangat jelas karena kan mungkin yang menyaksikan juga di rumah juga kan pasti bertanya-tanya itu kalau nggak jangan-jangan tuh kalau udah nggak sampai 56 tahun Duitnya kemana? Gitu. Itu yang paling penting. Transparan dan juga jelas ya semuanya. Gimana sudah selesai percecokan rumah tangga? Memikirkan belum? Masih ada lagi? Kalau yang lain masih banyak. Oke. Kalau yang ini jelas banget. Asik. Masih banyak ya. Pencerahan, bimbingan dan wajah makasih ya.
Lama banget gue nggak lihat muka menyesalkannya dia. Mas makasih ya. Atas ujangan, bimbingan dan pencerahan dari Ucapan terima kasih berdasarkan kasta ya. Makasih ya Mas ya. Iya. Pak Anggoro, ada lagi statement terakhir yang mungkin mau disampaikan sama Sobat Jam Sostok di edisi sertakan bersama Fitrop dan Toge. Ya, jadi tadi dari yang ngobrol tadi, mudah-mudahan semua pekerja informal, pekerja mandiri tahu bahwa mereka sekarang ada yang bisa melindungi gitu. Selama ini kalau mereka kepingin bekerja, ada kecemasan, mereka nggak tahu tuh siapa yang melindungi. Iya. Nah, kita sekarang juga punya program namanya Dek-Dekser, deket-deket sertakan. Jadi di Jakarta dan Bandung kita mulai dulu nih. Tim kami ke kantor-kantor, lalu kantor-kantor terutama yang sudah jadi peserta kita ya, pekerja formal. Lalu kita ajak mereka untuk ngingetin mereka bahwa ayo sertakan deh pekerja di sekitarmu gitu. Selama ini kan programnya lebih banyak kan kita di media sosial. Sekarang kita langsung lah below the line, langsung ketemu perusahaan, ajak supaya mereka bisa merasakan juga manfaatnya gitu. Kan kalau pekerja rumah kita kerjanya tenang, mestinya mereka lebih produktif ya. Iya, bisa. Lebih loyal juga sama kita gitu. Pokoknya intinya jangan ngaku sayang deh kalau belum melindungi ya kan. Ya kan? Betul. Saya catat dulu ya. Tapi percuma sayang kalau nggak nyaman. Kerja tuh harus ada nyamannya juga. Iya. Kan nyaman kalau udah dilindungi kan. Apapun pekerjaannya jangan lupa BPJS Ketenagakerjaan. Wih, mantap. Luar biasa. Kerja keras, bebas cemas. Mas Haji, makasih banget ya. Wabillahi taufik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Tercerahkan sekali dengan kehadiran Bapak di sini dan rekan ya. Manajernya mana ya? Kebetulan proses pembayarannya di saya. Bayarnya di saya. Dari tadi kemana coba? Oke, Sobat Jam Sostok. Nama Fitri Rahma. Ya. Tolongin Mas ya. Iya. Apa kabar Mas? Dari tadi lo saya nyariinnya gitu. Jangan gitu dong, Mas. Iya. Terima kasih Fitrop, terima kasih Toge. Iya. Baik. Terima kasih untuk Fitri Rahmawati kan ya? Transfernya. Iya udah pasti. Betul. Ribet atas sama ya. Kalau atas nama yang berbeda, atas Irfan Nami nggak bisa bicarakan di belakang. Yang jelas atas nama apa? Atas nama cinta. Ai. Kalau cinta sertakan dong. Sekali lagi terima kasih Mbak Fitrop, terima kasih Om Toge, terima kasih Pak Dirut sudah hadir. Terima kasih Sobat Jam Sostok sudah menyaksikan sesi spesial di Jam Sostok edisi sertakan bersama tamu spesial millennials dan Gen Z ya. Masih nekat ya. Masih berusaha terlihat muda ya. Kalau begitu kita jumpa lagi di edisi spesial lainnya di Jam Sostok. Saya Muhammad Sangaji. Jangan lupa bahagia, jangan pura-pura bahagia ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yell BPJS Ketenagakerjaan ya. Saya nyebutnya BPJS Ketenagakerjaan. Jawabnya kerja keras, bebas cemas. Belum di brief udah jago loh, luar biasa. Besok pas podcast jangan kaget udah nggak ada. Iya betul. Belum. Baiklah. 3, 2, 1 BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas. Jaminan hari tua, berikan perlindungan untuk hari tua kelak, agar mereka bisa kerja keras, bebas cemas, pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kecelakaan kerja, berikan mereka rasa aman dan kepastian, agar mereka bisa kerja keras, bebas cemas, pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kematian, berikan santunan dan beasiswa agar mereka bisa kerja keras, bebas cemas, pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Pak,
Hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Bojomu mulai yuk. Durung Kang. Ya badai dengan kategori 4 ini datang dengan bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari tua. Boleh jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Update data peserta selesai. Nggak nyampe 5 menit, gampang banget. Hai dengarkanlah teman-teman semua, aku punya kabar gembira yang membuat semua lebih mudah. Ini yang terbaik dari yang sudah-sudah. Buka smartphone kalian, download Jam Sostek Mobile. Sekarang tinggal lakukan update data. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jemo, sahabat pekerja Indonesia. Segera unduh dan lakukan pengkinian data. Pastikan tak ada yang terlewat. Jam Sostek Mobile, lengkap, mudah dan cepat. Bisa daftar dan bayar iuran. Daftar peserta ataupun bayar iuran. Lebih mudah akses berbagai layanan. Gak perlu lagi datang ke kantor cabang. Semua bisa dilakukan bebas antrean. Wah, mudah banget. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jemo, sahabat pekerja Indonesia. Layanan lengkap, jaminan sosial pekerja. Dapatkan informasi di mana saja. Jam Sostek Mobile, lengkap, mudah dan cepat. Cek saldo dan klaim JHT. Tinggal klik di aplikasi. Selesai. Kita pun juga bisa menikmati hidup bahagia sejahtera di masa tua nanti. Ayo sini, di Jemo masih banyak layanan lainnya juga. Kalian bisa lihat informasi program, cek saldo, promo dan diskon, lokasi kantor cabang, lokasi rumah sakit dan klinik kerjasama, kartu digital, hingga layanan pengaduan. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jemo, sahabat pekerja Indonesia. Layanan lengkap, jaminan sosial pekerja. Aplikasi resmi dan terpercaya. Jam Sostek Mobile, mudah dan cepat. Jam Sostek Mobile, layanan lengkap. Jam Sostek Mobile untuk pekerja Indonesia. Hey, buat kamu yang selalu update, jangan ketinggalan untuk update data kamu di Jam Sostek Mobile atau Jemo. Biar nantinya proses klaim jaminan hari tua dan jaminan pensiun bisa lebih mudah dan lebih cepat. Sehingga kamu bisa klaim tanpa harus ke kantor cabang.
tanpa kena macet, tanpa kena panas dan hujan, dan tanpa kena antrian yang bikin meriang. Caranya gampang dan cepat kok. Cukup update datamu dengan langkah-langkah mudah berikut. Buka aplikasi JEMO. Klik banner pengkinian data. Lengkapi data diri kamu dan pastikan semua data sesuai KTP. Lakukan swafoto. Wajah menghadap kamera dan harus terlihat jelas. Cahaya harus terang. Background harus polos. Buka mata lebar-lebar. Jangan bergerak. Jangan pakai filter. Jangan pakai kacamata, masker, dan topi. Selanjutnya, isi data kontak, data rekening bank, dan kontak darurat. Lakukan konfirmasi data. Selesai, gampang kan? Sedikit langkah untuk banyak kemudahan. Ayo, lengkapi datamu di JEMO sekarang. Berubah untuk lebih mudah. JEMO. Jadi pada pagi hari ini kita akan bertemu dengan teman-teman kita, teman-teman pekerja kita di sektor kelautan perikanan, profesinya sebagai nelayan. Kami di sini di BPJS Ketenagakerjaan punya itikat baik, niat baik untuk memberikan perlindungan. Nama website kita BPJS Ketenagakerjaan, cari aja Google. Nanti munculnya ke sini, Pak. Ada aplikasi namanya JMO. Ada banyak resiko-resiko yang harus kita hadapi, dan resiko itu bisa sampai membuat celaka kita. Kalau nelayan gini, Pak. Kalau kita berangkat ke laut itu kayak kami itu pesan dengan istri itu ini angkep yang terakhir, Pak. Kita nggak tahu jaminan selamat atau enggak. Bahayanya tuh pasti banyak, apalagi kami gini kan banyak, Pak. Kadang-kadang menarik jaring, terjepit alat itu tuh gol itu, ada juga yang sampai tercabut rambut, sampai koma. Banyak, kalau yang namanya yang membahayakan sangat-sangat banyak lah pokoknya. Saya harap pada rekan-rekan semua seluruh nelayan, bahkan kalau bukan cuma di Sungai Kakap, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Nah, sadarlah bahwa kita sekarang sudah punya BPJS Tenaga Kerja. Jadi para masyarakat nelayan umumnya jangan ragu, masuklah itu BPJS biar kita semua ada jaminan di hari tua atau risiko kecelakaan dalam pekerjaan kita. Ini itu saya bisa harapkan. Ikut nggak? Enggak, mau main sama cucu. Untung saya sudah daftar jaminan hari tua. Untung tabungan hari tua aman, jadi bisa sering main sama cucu. Ayo daftar jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. 36.800 per bulan. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Yuk daftar. Kanano, jenengku Pak Samejo. Sehari-hari wong-wong ki nyeluk aku Pak Jo. Lah aku ki dodolan warkop keliling nggawa gerobak
bendino kita ontel mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Aku ditutnya karo bojoku, ngetutnya aku sampai buka sampai tutup. Untungnya bojoku kuwi setia karo aku. Kula niki kuwatir, masalahe nopo? Bojoku kula kan melu mawon kali kula ngetutne nyambut damel mulai isu sampai sore. Akhir-akhirnya aku duwe minat. Kan aku wis mulai daftar nang BPJS Tenaga Kerjaan. Lah bojoku ora tak daftane, aku duwe minat. Ana wektu aku budal daftane nang BPJS Tenaga Kerjaan bojoku. Daftar itu nggak perlu nang kantor, jadi gampang caranya. Sampean tak ngerti Pak Jo ya. Sampean cukup buka nang website bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, itu sampean kayak garis miring ini BPU. Kok tampilannya kok ngene iki Pak Jo. Ya, gampang daftarnya. Sampean gareng nglebono, tinggal nglebono kok NIK KTP, nama lengkap, tanggal lahir, nomor handphone, sing terakhir sampean masukkan kode captcha. Kode captcha ini ketika sampean masukkan kemudian klik lanjutkan. Langsung. Mulai wis mari Pak Jo, sampean tinggal berangkat ono Indomaret, ono Alfamart, sampean bayar iuran. Gampang. Langsung aktif jadi peserta. Jadi nggak perlu susah-susah. Harapan saya terhadap program tersebut adalah kita saling bergandengan tangan dan bersinergi antara semua komponen yang kemudian mempunyai tugas-tugas melindungi pekerja ini. Kalau kami bersama BPJS Jamsostek Jawa Timur, kita akan mengajak sektor koperasi yang di Jawa Timur banyak, kemudian sektor-sektor UMKM yang juga banyak, itu akan jadi sasaran kita. Mudah-mudahan mereka akan mendapatkan perlindungan dan mereka juga akan memperoleh kesejahteraan lebih baik. Terima kasih. Untuk tahun 2021 kita targetkan terlindungi kurang lebih 10.000 pekerja rentan. Datanya sudah kita siapkan, kita sudah dapat salah satunya dari lembaga keagamaan. Untuk proses pembayaran iuran kita gandeng GN Lingkaran dari perusahaan-perusahaan Platinum. Sudah ada potensi, sudah ada komitmen kurang lebih 1.000 untuk tahap awal di proses pendaftaran tenaga kerja rentan dalam perlindungan GN Lingkaran. Terima kasih BPJS Tenaga Kerjaan. Oke. Desa Unggalan yang terletak di Kecamatan Sabrang, Kabupaten Jember merupakan salah satu desa hutan yang sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian. Nama saya Sugiono, umur 50 tahun, saya sebagai masyarakat desa hutan. Kegiatan saya sehari-hari mencari pakan ternak, selain itu saya menebang kayu secara legal. Pekerjaan saya sangat berisiko. Harapan saya ada yang melindungi saya dalam bekerja. BP Jamsostek selalu siap untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung dan pemberi solusi bagi setiap permasalahan yang timbul saat bekerja. Sebagai pemberi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi setiap pekerja Indonesia, BP Jamsostek berperan aktif untuk menjangkau setiap wilayah, termasuk masyarakat desa hutan. Besarnya risiko pekerjaan oleh para pekerja masyarakat desa hutan menjadikan profesi tersebut sebagai salah satu pekerjaan yang wajib untuk dilindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan termasuk dalam pekerja segmen bukan penerima upah. Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja masyarakat desa hutan dapat bekerja dengan tenang, aman, dan nyaman. Dengan menerapkan sikap kerja yang adaptif dan solutif,
sehingga dapat mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja di Indonesia. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan. Masa depannya anakku pripun, ngoten lho. Bapak iki enek, kula wis pikir kacang. Piye iki anakku piye iki ngoten kula putrep kula nalani nang maneh. Nama saya Rindu Astuti, ahli waris dari Pak Giono. Alamannya Ngegeng, RT 10, RW 3, Madiun. Isa itu bidalking rumah jago kok jago di BPJS. Terus pulang itu jam 1. Kuduke klon tangi jam 3, lah Bapak kepagiin jam 4 baru bangun. Terus baru bangun mandi. Terus enggak pamit, enggak apa, terus kula sibuk mau masak buat makan anak-anak sekolah itu toh. Nama saya Sinta Waisirana, sekolah di SMP 9 Madiun, kelas 9. Budal ini kebetulan pamit juga nih buatan pamit kami belum jangan budal ngoten. Katanya ayah nggak ada, saya kaget. Dan itu ayah itu pergi ke tugas di TPA Senang itu tidak pamit saya. Sudah rencana sama ayah itu udah bilang kalau mau sekolah di sini, udah rencana sih. mau jadi poluan. Lalu misalnya arek-arek juga ada dulur tapi saat itu juga BPJS itu kesini ngasih tahu kalau dapat santunan itu sama biaya siswa sampai kuliah. Yang bagiannya kedua orang tua aku sampai sekolah tinggi dan bisa bagain ayah juga. Aku juga bahwa punya ayah bertanggung jawab. Saya atau santunan itu ya senang, ya masih bisa bantu anakku sekolah gitu loh Mbak. Terus apa itu ya terima kasih. Sejahtera, bebas teman. Nonton berita dulu ada update apa ya? Mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja? Dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan. Wah, beneran nih? Beneran dong, aku bantu jelasin ya. Jadi, salah satu amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah jaminan yang diberikan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, berangkat dari hal tersebut, pemerintah meluncurkan program baru yang melengkapi 4 program sebelumnya, yaitu JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dikenal dengan BP Jamsostek. Tunggu, jadi JKP itu apa sih? Masih bingung deh. Jadi, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP itu adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tujuan dari program JKP adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat kehilangan pekerjaan. Sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja dan mendapat pekerjaan kembali. Apa aja sih manfaat yang bisa diterima peserta? Alright, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kamu akan mendapatkan manfaat uang tunai setiap bulan dari BP Jamsostek dengan ketentuan paling banyak 6 bulan setelah pekerja mengalami PHK dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Kedua, akses informasi kerja akan diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja serta bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen. Dan ketiga, pelatihan kerja yang akan dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. Kedua manfaat ini akan diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Nah, tenaga kerja yang dapat mengikuti program JKP adalah peserta penerima upah atau pekerja formal BP Jam Sostek. Kriteria pesertanya apa aja sih? Penasaran deh. Pertama, peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Kedua, peserta berkeinginan bekerja kembali. Dan yang ketiga, peserta memiliki masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut. Keempat, berusia maksimal 54 tahun. Jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP tidak diperuntukkan bagi peserta yang mengalami PHK seperti mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, perjanjian kerja waktu tertentu yang kontrak kerjanya telah berakhir. Penting nih, iurannya sama sekali nggak nambah loh. Nah, kalau kamu masih butuh informasi yang lebih detail lagi, bisa langsung ke sini ya. Call center dan website Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BP Jam Sostek, Dinas Tenaga Kerja dan kantor cabang BP Jam Sostek terdekat. And last but not least, saya mau ngingetin untuk selalu memastikan diri kita terlindungi program BP Jam Sostek. Gak perlu worry, ayo kerja lagi. Hingga Ramadan ini, aku belum sepenuhnya pulih. Akibat kecelakaan itu, aku belum bisa melaut lagi. Tapi, aku tidak mau menyusahkan istriku terus. Bob, mulai hari ini aku udah mulai puasa lagi ya. Aku udah sehat. Wes sehat tenan, Bapak. Wes, sesok pokoknya nggak usah beli obat lagi. Aku harus meringankan bebannya. Ya, Bu. Tolong diangkat kaki, Pak. Pak. Ya, Bu. Tolong pindahin. Sayangnya, rencanaku gagal. Pak. Pak Eng. Pak. Ngapa? Niatku membantu, tapi malah semakin membebaninya. Aku tidak merasa terbebani, Pak. Kan ada BPJS Ketenagakerjaan. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Pak. Ya, Bu. Selamat berbuka puasa, Pak. Tak kira mau disuruh lagi, Bu. Sejak kecelakaan itu, suamiku diliputi kecemasan. Sabar, Pak. Sembuh dulu. Tapi, Bu, Bapak itu udah 6 bulan nggak punya penghasilan. Walaupun Bapak sedang berhenti bekerja, bukan berarti rezeki kita terhenti. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, Pak. Namun, aku tidak pernah menyerah. Karena di Ramadan ini, pintu rezeki terbuka lebar. Tapi, Bapak masih saja mengkhawatirkan keluarganya. Nanti, kalau Bapak itu sudah tidak kuat melaut lagi, kita mau makan apa, Bu? Kan kita punya BPJS Ketenagakerjaan untuk hari tua kita. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Pasti buat sekolahku juga kan? Kenalin, Mangkus. Saat ini warungnya lagi naik daun. Apalagi di bulan Ramadan. Iya, beneran di atas daun. Tidak hanya Mangkus, tetangganya Pak Supriyanto juga sedang ramai laundrynya. Berkah bulan Ramadan. Putri menantu Mangkus. Tidak mau kalah, ramai orderan baju lebaran. Alhamdulillah. Bulan Ramadan emang bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Walau sibuk cari cuan, kebersamaan tetap mereka lakukan, biarpun kadang saingan. Yuk, soto ayam 35.
Yah, beginilah salah satu kecelakaan di tempat usaha yang sama, pasti ada saja resiko pekerjaan yang membuat usaha lain terkena imbasnya. Gara-gara kamu, saya Bikin kita marah, berprasangka buruk, yang menguji kesabaran. Udah, cepetan dibawa ke rumah sakit. Dari mana biayanya? Dari mana biayanya? Untungnya ada BPJS Ketenagakerjaan. Semua jadi aman. Saat kecelakaan kerja, pasti ada jaminan. Ada juga manfaat jaminan kematian dan manfaat beasiswa. Lah, saya kan belum mati. Semuanya lengkap sampai dengan jaminan hari tua, membuat kita kerja keras dan bebas cemas. Jadikan Lebaran momen saling membuka hati, saling membuka diri, saling memaafkan, dan saling melindungi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Nama saya Agung Bahari dari SLC Agung. Aktivitas saya sehari-hari adalah pedagang. Saya mulai dari jam 6:30 itu buka toko sampai jam 11:30. Kita ke kedokan ngambil barang menggunakan sepeda motor. Agung mau cerita, kemarin Agung mengalami kecelakaan pas Agung ngambil belanja di WS. Itu ceritanya pas banget. Awal puasa itu Agung mengalami kecelakaan di kedokan. Sehabis Agung ngambil barang belanjaan. Agung dirawat di rumah sakit Rangkeng dan dirujuk pula di rumah sakit Cirebon. Agung keinget, Agung mempunyai BPJS Tenaga Kerja yang kemarin Agung daftar melalui misi yang oleh Sampurna. Agung kemarin itu daftar baru 6 hari. Setelah 6 hari, Agung mengalami kecelakaan dan pas ngurus BPJS Tenaga Kerja itu dibantu oleh pihak BPJS yang sangat ramah, cepat dan tanggap. Saran nih buat teman-teman supaya ayo daftar untuk bergabung ke BPJS Tenaga Kerjaan. Itu manfaatnya banyak banget loh. Selain buat diri kita, itu ada buat anggota keluarga kita sendiri. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Ikan tenggelam saat keluar dari dermaga Dobo 2 Juli lalu. Dalam kecelakaan tersebut, 10 ABK berhasil menyelamatkan diri, namun 15 ABK lainnya masih dalam pencarian. Nama saya Ibu Taumi, umur 45 tahun. Anak saya 5. Anak saya itu kerja di kapal tadinya, sekarang lagi sekolah lah. Terus yang kedua kerja di proyek. Kegiatan sehari-hari saya sekarang ya masak, pagi-pagi masak buat anak-anak mau berangkat sekolah. Terus kalau udah selesai saya jahit di rumah sambil jualan gas kalau ada orang beli. Kejadian waktu malam itu jam 11 malam Jumat. Itu saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa tidur semalaman. Terus besoknya saya dapat kabar dari bos ngabarin ada kabar nggak ngenakin Bu, kapal tenggelam, termasuk suami ibu sampai saat ini belum diketemukan. Di situ aku langsung shock, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya bos bilang, ya kami tanggung jawab Bu, kalau suami ibu ikut BPJS Ketenagakerjaan. Itu awal pertama kali bos bilang ke aku. Saatnya ya bagus. Ya ini saya bisa beli rumah, ini tempat tinggal.
Meskipun ini tempat tinggal orang tua, udah saya beli. Terus buat kendaraan anak saya sekolah, ada kendaraan, tadinya kan saya nggak punya. Bulan ini hampir 7 kecelakaan kerja di laut, dan alhamdulillah baik santunan dari pemilik kapal maupun asuransi yang dikeluarkan oleh BPJS semua sudah terrealisasi. Faktornya itu cuaca, badai, sama kelengkapan safety. Ada yang berangkat sore, pulang pagi, ada yang berangkat 2 hari sekali pulang, ada yang 4 hari pulang. Yang ditangkap itu termasuk ikan, cumi, sama udang. Pesan saya untuk semua nelayan, jangan lupa daftar BPJS Ketenagakerjaan supaya aman dari resiko melaut, biar bisa kerja keras bebas cemas. Kerja keras bebas cemas. Kerja keras bebas cemas. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, kamu akan mendapatkan manfaat uang tunai setiap bulan dari BP Jam Sostek. Nah, setelah kita mengetahui manfaat apa saja yang didapatkan dari jaminan kehilangan pekerjaan, sekarang mari kita lihat 3 tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan manfaat JKP ini. Let's check this out. Yang pertama, bagi para pengusaha harus mendaftar di akun Sisnaker pada menu wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan atau WLKP. Kemudian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan atau SIPP untuk pelaporan data perusahaan ke BP Jam Sostek setiap bulannya. Dan buat para peserta, juga membuat akun Sisnaker dan mendaftar pada portal siapkerja.kemnaker.co.id. Kemudian cek eligibilitas atau kelayakan kepesertaan program JKP pada portal siapkerja.kemnaker.go.id. Kedua, saat terjadi PHK, para pengusaha segera laporkan kasus PHK untuk memperoleh dokumen bukti PHK yang kemudian diupload ke akun Sisnaker pada menu WLKP. Untuk bukti PHK yang diupload adalah salah satu dari 3 bentuk dokumen berikut. Pertama, bukti diterimanya PHK dan tanda terima laporan PHK dari Disnaker Kabupaten atau kota setempat. Kedua, bukti perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama. Ketiga, petikan atau putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah itu, pengusaha menonaktifkan tenaga kerja melalui SIPP online. Sedangkan untuk peserta, pastikan memperoleh dokumen bukti PHK dari pengusaha. Kemudian mengajukan klaim di akun Sisnaker pada portal Siap Kerja setelah pengusaha melaporkan PHK pada akun Sisnaker dan juga SIPP online. Apabila pengusaha belum melaporkan kasus PHK-nya, maka peserta juga dapat melaporkan secara mandiri di akun Sisnaker pada portal Siap Kerja dengan mengupload dokumen bukti PHK. Berikutnya pada proses pengajuan klaim, peserta mengisi formulir pengajuan, formulir komitmen, aktivitas pencarian kerja atau KAPK, mengisi informasi rekening bank, dan melakukan swafoto. Kemudian, status pengajuan klaim peserta akan diinformasikan melalui email. Selanjutnya, tahap ketiga, saat peserta menerima manfaat JKP diwajibkan melakukan asesmen diri pada akun Siap Kerja. Lalu melamar pekerjaan pada minimal 5 perusahaan atau telah masuk tahapan wawancara pada 1 perusahaan yang tervalidasi pada akun Siap Kerja. Kemudian dapat mengambil pelatihan kerja atas rekomendasi dari petugas antar kerja dengan memenuhi minimal 80% kehadiran. Dan perlu diingat ya, pengajuan manfaat uang tunai harus dilakukan setiap bulannya sesuai dengan tanggal di akun Siap Kerjamu. And last but not least, perlu diingat dengan seksama, manfaat JKP dapat diajukan maksimal 3 bulan sejak dinyatakan PHK. Dan manfaat JKP ini dapat diajukan paling banyak 3 kali selama usia kerja. Dan untuk pengajuan kedua dan ketiga, masing-masing harus memenuhi akumulasi masa iur 5 tahun. Nah, mudah dan gak perlu worry kan saat di PHK? Program JKP ini sebagai bentuk hadiran negara agar setiap pekerja dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat kehilangan pekerjaan dan mampu bekerja kembali.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program JKP dapat mengakses website resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Gak perlu worry, ayo kerja lagi.